Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan, materi mengenai siklus buku besar dan juga pelaporan. Next slide. Oke, di sini anggota kelompoknya ada saya, Dimas Petrifikasa, lalu ada Sumaradiat Mojo, Arfan Fauzandia, dan juga Saka Nasihul Ibad. Next. Oke, ini adalah pembahasan-pembahasan yang akan kita pelajari di bab ini. Yang pertama ada siklus buku besar dan juga pelaporan, lalu ada aktivitas-aktivitasnya, dan selanjutnya ada peluang pemanfaatan teknologi informasi, dan yang terakhir ada tujuan, ancaman, dan juga prosedur pengendalian internal. Next. Oke, kita mulai dari pertama, yaitu siklus buku besar dan juga pelaporan. Siklus ini merupakan siklus yang melakukan kegiatan mengolah data yang berkaitan erat dengan proses mengupdate atau memperbaharui akun-akun di buku besar berdasarkan transaksi-transaksi dari kegiatan operasional perusahaan, serta membuat laporan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram arus data yang akan diterima oleh siklus buku besar dan juga pelaporan. Di sini kita bisa lihat ada banyak sekali pihak yang akan memberikan informasi. Di sini saya akan mulai membahas tentang siklus-siklus lainnya. Pertama ada siklus pendapatan yang memberikan data mengenai penjualan dan juga penerimaan kas. Lalu siklus pengeluaran yang memberikan data mengenai pembelian dan juga pengeluaran kas. Lalu ada sistem akuntansi biaya yang akan memberikan data mengenai harga pokok produksi dari suatu produk yang dihasilkan. Lalu ada sistem pengajian atau sistem MSDM yang akan memberikan, data mengenai biaya gaji dan juga upah para pekerja. Lalu di sini ada pihak-pihak lainnya, pertama ada direktur anggaran. Direktur anggaran sendiri akan memberikan data mengenai angka anggaran kepada siklus buku besar dan pelaporan, dan siklus ini juga akan memberikan anggaran kepada direktur anggaran itu sendiri. Lalu di sini ada kepala bagian keuangan yang akan memberikan jurnal aktivitas investasi. Dan di bawah sini juga ada, pihak-pihak yang akan menerima laporan dari siklus buku besar dan juga pelaporan. Di sini ada kepala bagian keuangan yang nantinya juga akan memberikan jurnal aktivitas pendanaan, lalu ada para manajer perusahaan, lalu ada direktur keuangan yang nantinya akan memberikan jurnal penyesuaian sebagai data tambahan kepada siklus buku besar dan juga pelaporan. Dan, yang terakhir ada pengguna eksternal, yaitu, pihak-pihak eksternal perusahaan yang akan memiliki kepentingan dengan laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan. Berikutnya akan saya serahkan kepada rekan tim saya, silakan, next slide. Oke, selanjutnya ada aktivitas-aktivitas siklus buku besar dan laporan. Di sini ada diagram arus data sistem buku besar dan pelaporan. Nah, dalam aktivitas siklus buku besar dan laporan itu ada 4 aktivitas, yaitu yang pertama update buku besar, yang kedua posting jurnal adjustment, yang ketiga membuat laporan keuangan, dan yang keempat itu membuat laporan manajerial. Nah, yang pertama proses update buku besar, yaitu di tahap ini data yang berasal dari subsistem akuntansi dan bagian keuangan dalam bentuk jurnal dikirim untuk memperbarui buku besar. Data ini juga dapat berasal dari jurnal voucher. Nah, buku besar yang diperbarui akan digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan neraca saldo. Nah, yang kedua, proses posting journal adjustment. Eh, Jika ada penyesuaian yang diperlukan, Biro Akuntansi akan memberikan input berupa jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini kemudian diposting ke buku besar untuk menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan. Langkah ini memastikan semua transaksi sesuai dengan kondisi sebenarnya sebelum membuat laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu membuat laporan keuangan. Setelah mendapat neraca saldo setelah disesuaikan, sistem menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan ini akan ditujukan kepada dua pihak, yaitu pihak pengguna ekstern dan para manajer.
Nah, yang terakhir itu proses membuat laporan manajerial, yaitu dari buku besar, sistem juga dapat menghasilkan laporan dan anggaran berdasarkan kebutuhan direktur anggaran dan para manajer. Proses ini melibatkan pembuatan rancangan anggaran dan laporan yang digunakan untuk perencanaan dan evaluasi kinerja keuangan. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Arfan. Berikutnya di sini saya akan memberikan sedikit paparan mengenai peluang pemanfaatan teknologi informasi. Untuk yang pertama itu ada ketepatan waktu pemutakhiran buku besar. Pemutakhiran buku besar dilakukan secara online, biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh buku besar tradisional. Sebagai contoh, pembuatan buku besar oleh internet itu dilakukan secara bulanan, sedangkan oleh pihak ekstern dilakukan setiap kuartal atau triwulan. Masalahnya, perbedaan ini akan menimbulkan berbagai masalah. Yang pertama yaitu akan menunjukkan informasi yang kurang akurat. Yang kedua itu mampu menimbulkan berbagai penundaan yang akan mengakibatkan pada uh, lambatnya penyusunan proses laporan keuangan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan mengatasi persoalan di atas dengan cara menyelenggarakan sistem buku besar secara online. Kemudian yang kedua ada proses akhir bulan. Peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam proses akhir bulan ini pada umumnya di sini saya berikan penjelasan bahwa laporan laba rugi pengeluaran hanya memiliki manfaat terbatas karena pada umumnya laporan laba rugi ini hanya memiliki waktu berumur 2 minggu yang hanya memiliki manfaat terbatas untuk pengambilan tindakan koreksi yang segera. Cara mempercepat proses akhir bulan yaitu dengan melakukan konsolidasi, mengurangi redundansi, dan melakukan merger. Kemudian yang ketiga, peluang pemanfaatan teknologi yang ketiga yaitu pelaporan keuangan, di mana pembuatan dan penyebaran laporan keuangan dapat memberikan contoh dan gambaran untuk menyajikan laporan keuangan. Misalnya diberikan dalam diberikan melalui publik secara internet, atau bisa ke Bapepam atau kantor pajak. Penggunaan software seperti Spreadsheet dan Microsoft Access juga akan memperbaiki proses pelaporan dan meningkatkan akurasi dari laporan, dari penyajian laporan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada gambar bagian akhir siklus buku besar untuk pelaporan secara online. Ini ada yang bagian yang terlibat yaitu bagian keuangan dan kalau bagian keuangan. Di sini di bagian kiri paling atas terdapat lambang terminal berbagai subsistem untuk menunjukkan sumber dari awal dan akhir dari suatu proses. Berbagai subsistem ini akan melakukan penyimpanan jurnal transaksi secara online, gambar seperti ini. Kemudian jurnal transaksi online ini bersamaan dengan entry jurnal dan entry jurnal penyesuaian akan dilakukan proses komputerisasi yang akan memproses transaksi akuntansi secara online. Hasilnya yaitu dokumen daftar jurnal yang akan disampaikan ke kepala bagian jurnal, ke kepala bagian akuntansi, dan dokumen file jurnal voucher. Dan akan menghasilkan penyimpanan akan disimpan di file induk buku besar. Sedangkan di sini di bagian dari kepala bagian keuangan ini, jurnal standar, penyimpanan online jurnal standar ini akan dilakukan proses komputerisasi yaitu program tutup buku bulanan. Program tutup buku bulanannya akan pertama disimpan ke buku besar dan yang kedua akan dilakukan sistem komputer lagi untuk mendukung keputusan laporan keuangan. Hasilnya merupakan dokumen analisis keuangan dan tampilan analisis what if dari berbagai manajer. Selain itu, yang ketiga dari hasil ketiga dari program tutup buku bulanan ini akan menghasilkan dokumen laporan kinerja keuangan yang akan disampaikan ke manajer. Kemudian, file induk buku besar dari pemrosesan transaksi akuntansi online dari berbagai subsistem serta proses komputerisasi proses program tutup bulanan dari jurnal standar ini akan dilakukan proses komputerisasi lagi yaitu akan memproses inquiry akuntansi. Hasilnya merupakan file yang bisa dilihat di sini, yaitu yang pertama ada tampilan status akun untuk bagian akuntansi, tampilan proyeksi arus kas untuk bagian keuangan, tampilan analisis audit untuk bagian audit internal, dan tampilan anggaran serta realisasi untuk bagian manajemen. Selanjutnya akan diserahkan ke rekan saya, Saka. Oke, terima kasih Sumar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar.
Jadi dalam pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar ini ada 6 tujuan. Tujuan pertama itu semua aktivitas pemutakhiran data ke buku besar telah diotorisasi secara tepat. Lalu yang kedua, semua transaksi yang dicatat dalam buku besar adalah valid. Yang ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Lalu yang keempat, semua transaksi buku besar telah dicatat secara akurat. Yang kelima, data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Yang keenam, aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Next one. Next. Next, Umar. Next, Mar, next. Mar, next slide, Mar, next slide. Oke, jadi yang terakhir itu ancaman dan prosedur pengajian intern. Jadi prosedur pengawasan pada siklus buku besar dan pelaporan itu dapat dilihat ya di tabel 12.1 ini. Jadi ada 3 ancaman dalam siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama itu kesalahan dalam mengupdate buku besar. Contohnya seperti jurnal yang tidak akurat atau tidak lengkap, terus posting yang tidak akurat atau tidak lengkap. Akibatnya, catatan dan laporan tidak lengkap sehingga informasi yang dihasilkan keliru dan pada gilirannya keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Lalu apa sih prosedur pengawasannya? Prosedur pengawasan untuk ancaman ini yang pertama itu pengawasan edit input dan pemrosesan. Lalu yang kedua rekonsiliasi dan laporan kontrol. Lalu ancaman yang kedua itu ada akses ke buku besar secara tidak sah. Yang akibatnya itu yang pertama data penting atau data yang rahasia. Lalu yang kedua buku besar tidak akurat. Lalu yang ketiga menutupi pencurian. Prosedur pengawasannya itu yang pertama dengan mengawasi aksesnya. Lalu yang kedua dengan mengawasi jejak audit yang memadai. Lalu ancaman yang terakhir itu adalah kerugian atau perusakan data buku besar. Akibatnya yang pertama kehilangan data, yang kedua kehilangan aktiva atau kas. Terus prosedur pengawasannya itu dengan cara yang pertama backup data yang ada. Lalu yang kedua merencanakan pemulihan kerusakan atas data buku besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.